rukun iman. Jadi kalau ditanya kapan itu perintah rukun Islam, rukun iman sepaket, ya ini hadisnya. Hadis yang kedua. Berarti berada di mana Nabi Muhammad? Ada di Madinah. Jadi sebelum pindah ke Madinah, rukun Islam itu belum sempurna karena tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat. Salat itu ada perintahnya ketika Nabi Muhammad 2 tahun sebelum hijrah. Karena Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj baru ada perintah salat. Itu berapa Nabi umur kenabiannya? Dari mulai diangkat Nabi umur 40 tahun, baru setelah itu umur 50. Karena sekitar 10 tahun Nabi jadi Nabi, barulah turun perintah sholat. Berarti selama 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah tidak menyuruh sholat. Apa tuh Pak Ustadz? Memperbaiki akhlak. Itulah kenapa disebut adab lebih tinggi daripada ilmu, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Karena Nabi untuk memperbaiki akhlak orang Mekah membutuhkan 10 tahun. Bayangkan coba, sudah jadi Nabi 10 tahun, bukan suruh nyuruh sholat tidak, tapi memperbaiki akhlak dulu. Yang nyembah berhala jangan lagi. Yang hatinya masih bergantung kalau rezeki saya itu datang dari berhala. Kenapa? Karena saya kasih sesajen. Kan gitu dulu. Dibetulkan sama Nabi. Waalaikumsalam. Nah kalau sekarang ini membetulkan gampang Bu. Kalau dulu nggak gampang. Mereka semua percaya kepada batu, kepada berhala. Long di Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Ka'bah tak dihancurkan karena memang warisan Nabi Ibrahim. Dan mereka tidak percaya kepada Islam, aturan ini Nabi tidak. Dia cuma dianggap simbol saja dari agama Ibrahim, begitu. Makanya nggak dihancurkan, nggak berani menghancurkan Ka'bah. Nah di samping Ka'bah banyak berhala. Jadi Nabi 10 tahun mengajarkan akhlak. Ibu biar tahu. Nah ini rukun Islam dan rukun iman ada perintahnya setelah Nabi sudah di Madinah. Nah, ini ibu perlu mesti tahu. Nah kita urut dari terakhir. Laki-laki ini nanya sama Nabi seakan-akan dia tak tahu, padahal dia tahu. Ini menunjukkan bahwa laki-laki ini menanya ke Nabi ini bukan karena mengajarkan Nabi Muhammad, tapi ingin mengajarkan kepada sahabat yang lain. Kan laki-laki ini sebenarnya tahu sudah. Cuma nanya di depan para sahabat. Muhammad, tahu nggak kamu hari kiamat itu apa? Yang nanya dengan yang ditanya pasti lebih tahu yang nanya, kata Nabi Muhammad. Aneh nih orang kan. Apa maknanya? Ibu kalau tak bisa ceramahin suami, ibu tak bisa ceramahin ipar besan yang tak sholat, maka nggak usah ibu yang capek-capek ceramah, nggak didengar. Jangankan ibu, saya kadang di rumah ceramah sama istri kadang, suamiku ceramah sama aku. Gimana caranya Pak Ustadz? Panggil Ustadz. Baru ada curhat, Pak Ustadz, laki saya tak mau sholat Pak Ustadz. Ibu udah ngasih tahu, sudah Pak Ustadz, udah saya baca hadisnya, baca ayat Quran, tetap tak mau sholat. Makanya undang Ustadz. Kalau nggak undang Ustadz, undang orang yang disegani sama suami. Suami takut sama RW, RW panggil, Pak RW. Kan gitu. Nah Pak RW, nanti Pak RW pas lagi ngomong suruh sholat suami saya. Begitu. Kalau ibu yang ngomong tak didengar, alah istriku baru kemarin, kamu kan baru ngaji kata suami. Padahal yang disampaikan adalah hadis Nabi. Begitu juga ibu jangan ceramahi orang tua. Mentang-mentang ibu mengaji, orang tua kita, mak kita, bapak kita tak mengaji, asik ceramah aja, dibikin hadis, dibikin ayat orang tua itu. Kurang ajar kita kan. Caranya gimana? Panggil tetangga sebelah. Kayaknya ibu itu segan sama tetangga sebelah. Bilang, Kang, Mbak, Mas, Pak D, tolong mama kasih tahu. Kalau maghrib janganlah masih nyapu terus, bising sama tetangga. Kalau dikasih tahu kita kan ngelawan orang tua kita. Karena orang tua tuh nganggap kita tuh masih bayi. Meskipun ibu punya anak 5, di depan orang tua, ibu tuh masih dianggap bayi sama orang tua. Makanya kalau menghadapi orang tua diam. Yang kedua apa langkahnya? Diam. Yang ketiga, diam. Diam. Ini kadang ada orang mentang-mentang S3, orang tuanya diceramahin. Pakai bahasa Inggris lagi. Pakai bahasa kampungnya Oma Yuli. La ilaha illallah, durhaka sama orang tua. Karena tidak ada orang tua salah. Kalau mau menegur, nah sama dengan ini. Orang laki-laki ini pengen memberikan ceramah kepada sahabat, tapi tak mungkin dikasih tak mungkin didengerin, maka lewat Nabi Muhammad.
Nah, yang pertama biar saya bahas dari hari kiamat dulu. Kadang kalau saya bahas dari awal tak selesai kadang sampai terakhir. Nah, ditanya apa bukti kalau hari kiamat itu, tanda-tandanya apa? Tapi Nabi Muhammad tak mau menjawab. Yang nanya itu lebih tahu daripada aku. Enggak bisa, tetap harus jawab, kata yang laki-laki ini. Apa kata Nabi? Salah satu dari tanda hari kiamat, antalidal amatuh Rabbataha wa antarul hufatal uratal ala tahri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Antalidal amatuh rabbataha. Salah satu tanda hari kiamat, seorang ibu melahirkan majikannya. Seorang budak melahirkan majikannya. Ada yang paham nggak? Hah? Anak yang dalam kata yang memerintah ibunya. Salah satunya zaman sekarang ya. Ibu terlalu memanjakan anak sehingga ibu memperturutkan kemauan bukan kebutuhan anak. Karena sudah dari awal setiap ulang tahun dikasih HP. Dulu ulang tahun masih 10 tahun dikasih Xiaomi, 12 tahun dikasih Redmi, 15 tahun dikasih Samsung. Pas umur 20 tahun harus iPhone 15 Pro Max. Macam HP-nya Bu Lila. Gitu. Ini salah satu kalau zaman sekarang. Tapi yang dimaksud ini zaman dahulu juga. Kalau zaman sekarang dikias seperti itu. Tanda-tanda. Makanya disebut di sini di sarahnya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud budak melahirkan majikannya. Zaman dahulu di Mekah ini kan perbudakan semua. Budak itu seperti apa Pak Ustadz? Budak itu bisa dibeli Bu oleh orang karena dia belum merdeka. Dan budak kalau perempuan boleh digauli. Bahkan mohon maaf lebih rendah daripada istrinya. Karena itu zaman jahiliyah Bu. Makanya salah satu sebutan negara yang ada kaum jahiliyah di mana? Di Mekah. Jangan kaget kalau di Mekah itu lebih agak keras orangnya. Tentara aja lebih ini daripada Madinah. Yallah hajjah yallah haji. Diusir Bu. Kalau di Madinah slow gitu kan, slow. Tapi kalau di Mekah jangan salah. Kejahatan macam-macam, godaan luar biasa kalau di Mekah ini. Meskipun ada Baitullah. Karena memang sebutan kaum jahiliyah itu cuma di Mekah. Madinah tak ada kaum jahiliyah. Apa salah satunya? Budak melahirkan majikannya. Seorang budak diambil sama majikan, ternyata hamil. Ketika hamil, sudah bosan majikannya, dijual lagi di pasar. Jadi dulu tuh ada pasar yang jual beli budak perempuan. Di pasar tuh ada bukan jual beli sayur, jual beli orang. Jadi orang-orang yang beli itu yang naik onta, naik kuda, tengok-tengok. Ah ini cocok nih, cocok. Nih, berapa? Nah, kalau zaman sekarang, di kurs zaman sekarang sekitar 50 sampai 70 juta. Ah, mau 50? Enggak lah, 55. Oke, angkut. Kayak beli ayam coba. Diangkut. Jadi kalau sudah jadi budaknya dia, apapun harus dikerjakan yang diperintah majikannya. Jadi ketika sudah hamil, bosan, dijual lagi di pasar. Ternyata lahir anak itu. Anak itu karena dia anak dari sang raja, dari sang majikannya, kadang diambil anak itu. Ini kan anakku dulu. Dibawa ke rumahnya. Dan ternyata anak itu menjadi karena mengikuti jejak ayahnya. Rupanya begitu tahun musim berganti, tahun berganti, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, si anak udah besar, jadi majikan. Beli lagi ke pasar. Ternyata yang dibeli mamanya. Digauli lagi. Paham maksudnya? Budak melahirkan majikannya. Anaknya karena sudah tak tahu terpisahkan, rupanya yang menikah, yang digauli budak itu ternyata mamanya. Itu gambaran zaman dahulu. Kalau sekarang nggak perlu pakai perbudakan Bu. Berapa banyak bapak kandung menggauli anak kandung. Berapa banyak menantu pacaran sama mertua. Sakit hati curhatlah si perempuan istrinya. Ternyata 2 orang yang aku buat menjadi melindungiku, dia ternyata adalah orang yang paling jahat kepadaku. Ada seperti itu? Iya di Indosiar ya, udah paham Ibu. Enggak, tapi bukan Indosiar, ada fakta kan. Nah, ini contoh. Paham nggak Bu ya? Berarti kiamat itu sudah jelas terjadi. Sebenarnya kiamat sudah terjadi, cuma kiamat sugro.
Karena orang sudah tak bisa dibedakan mana hewan, mana manusia sekarang. Nauzubillah min dzalik. Yang terbaru, seorang ibu kandung mengantar anak kandungnya ke Pak Kiai, entah para dukun paranormal, ada kan? Untuk digauli, ditungguin. Akhirnya udah tak betah, bosan, sakit hati, lapor sama polisi. Orang tua kandung mamanya hanya demi entah apalah, pesugihan entah apalah, diantar sama paranormal, masih gadis. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat seperti ini. Mungkin terjepit ekonomi dan segala macam. Nah, itu salah satunya. Kemudian salah satu tanda hari kiamat, wa antarul hufatal uratah. Kamu akan bisa melihat orang yang tidak pakai sandal, al-uratah, tidak ada alas di kakinya, al-alatah. Kemudian ri'a asya'iyatatawulan fil bunyan. Nengok orang yang fakir, dulu naik onta, ada orang yang tak pakai sandal, dan ternyata orang-orang ini sudah kaya karena mereka yatatawaluna fil bunyan. Mereka sudah punya gedung yang besar-besar, tinggi-tinggi. Seperti apa contohnya? Di Dubai. Ibu klik di Google 50 tahun Dubai sebelum sekarang. Bagaimana kalian? Tapi sekarang di mana di sana? Lamborghini dianggap mobil sampah. Ngangkut sampah Lamborghini, Bu. Dulu apa maksudnya Nabi? Dulu dia jalan aja nggak pakai sandal. Dulu dia jalan naik onta, nggak punya baju, nggak punya sandal. Jangankan baju, sandal aja nggak punya. Tapi sekarang ternyata mereka sudah memiliki gedung-gedung tinggi besar. Flashback kembali Dubai. Ibu tengok 50 tahun, 60 tahun sebelum sekarang. Dubai, ketik aja di Google. Jangankan di situ, di Batam. Di Batam 30 tahun yang lalu. Betul tak Ibu? Tapi sekarang tengok, begitu mudahnya orang punya rumah, punya kapling, punya kos-kosan, punya ruko di mana-mana. Itu pun belum puas orang itu. Punya rumah 2, punya kos-kosan 100 pintu, meskipun pintunya aja 100. Kemudian punya kapling, iya, punya sawit, punya ruko. Kira-kira orang yang punya banyak ini masih kurang atau tidak? Kurang. Ibu punya baju 1 lemari, pengen 2 lemari. Bukan ibu di sini, ibu di sinetron. Kalau ibu kan bajunya cuma 5 kan. Pagi, siang, sore, malam, tidur. 5 kan? 5 itu seragam kami, Pak Ustaz. Makanya kalau pas lagi ada undangan, ibu-ibu jangan lupa dress code kita hijau botol sama jilbab hitam. Masya Allah. Besok lagi jangan lupa merah muda. Pak Ustadz tahu, itu kadang saya nengok undangannya. Ini undangannya Ustadz, ditengok di bawah dress code. Ada Ustadz dress code-nya. Masya Allah. Iya, bukan salah, nggak salah. Tapi memang sifat manusia itu selalu kurang. Yang laki-laki juga gitu, punya bini 1 cantik masih kurang kadang. Bukan suami ibu, suami yang di sana. Iya, begitu ya. Nah, ini saya urutkan dari bawah saja. Kemudian saya kasih bocoran, summan tolaqah falabisa malian. Kemudian laki-laki ini pergi, kemudian jalan kaki. Maka Nabi nanya sama Umar, ya Umar, tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar siapa tahu? Meninggal di mana? Kuburannya di mana? Iya, bersama siapa kuburannya? Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad ada berapa kuburannya? Itu bersama-sama 3. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Hebat apa tak hebat Umar nih? Hebat. Berarti lebih hebat daripada sahabat yang lain, lebih hebat daripada wali, betul? Karena tidur selamanya bersama bangun nanti di hari kiamat. Nabi dulu baru dibangunkan Abu Bakar dan Umar. Berarti Nabi Sayyidina Umar nih nomor 3 setelah Sayyidina Abu Bakar. Bangun duluan. Setelah rusak semua, Israel pun mati juga karena menjemput nyawanya sendiri. Maka dibangunkan oleh Allah Nabi Muhammad dulu. Setelah Nabi Muhammad baru bangun, Abu Bakar bangun. Kita udah selesai tidur kita. Nah, setelah itu bangunkan Sayyidina Umar. Setelah itu baru Nabi Muhammad berjalan ke makam Baqi. Dibangunkanlah Siti Aisyah, Siti Khadijah, sahabat-sahabat yang lain di situ. Berarti hebat atau hebat Sayyidina Umar nih? Nanya Rasulullah, Umar, kamu tahu nggak sampai laki-laki itu? Nggak tahu ya Rasulullah. Seorang Sayyidina Umar saja tak tahu laki-laki itu siapa. Kenapa? Karena laki-laki ini tak pernah dikenal. Kan sudah dia jelaskan di atas nih. Rajulun syadidu bayad. Laki-laki yang bajunya bersih sekali. Kalau orang tidak dikenal, kok bisa bersih? Padahal tak ada mobil.
Kalau kita nggak kenal dengan orang, tiba-tiba dia bajunya harum, nampaknya dia baru keluar dari mobil tak ada. Kok bisa gitu kan? Kemudian rambutnya juga ikal, hitam, ganteng. Tidak ada sisa-sisa bekas perjalanan. Kalau ibu datang ke Mekah Madinah kan banyak bekasnya. Muka kusut, ini pun sudah sakit. Karena 9 jam di pesawat. Jangankan tak usah ke situ. Kemarin saya ketemu sama ibu di Surabaya. Meskipun cuma 2 jam, capek bu ya. Masya Allah, ketemu sama ibu, sama anak, sama keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangankan perjalanan jauh, perjalanan sebentar aja ada sisa-sisa ngantuk. Jangankan naik pesawat ngantuk Pak Ustadz, naik angkot antara Nongsa dan Batu Ampar ngantuk orang Indonesia itu. Makanya kalau ditanya, Pak Ustadz saya tak bisa tidur, silahkan naik angkot. Nggak ada itu, bimbar. Ibu perjalanan dari sini ke Tiban aja naik mobil yang aslinya dingin ngantuk. Tak usah naik mobil, suruh laki-laki kalau tak bisa tidur suruh hadir aja di khutbah Jumat. Pas khutbah Jumat Pak, Bapak datang jam 10. Oh tidur dia bu. Meskipun khotibnya itu sudah tidur. Itulah orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia itu insomnia, tak ada. Kan ada insomnia. Apa penyakit insomnia? Tak bisa tidur. Katanya banyak pikiran, alah nggak mana ada. Yang lain. Kadang ibu pengajian aja dari saking tenangnya. Orang mengaji kan tenang kan? Dan saking tenangnya ini. Makanya jangan dibangunin. Beliau itu berarti punya ketenangan. Anzalas sakinah illa nazalat sakinah illa nazalat ahimus sakinah. Orang yang mengaji Allah berikan ketenangan. Dari saking tenangannya. Tapi bukan ibu sini. Ibu sini kan nggak ngantuk kan? Oh ya. Ngantuk kan ibu. Iya pakai masker curiga nih. Masya Allah. Baik. Jadi laki-laki ini tidak ada sisa bekas perjalanan. Kemudian rambutnya itu hitam, ganteng. Nabi nanya, Umar tahu nggak kamu siapa itu? Kata Sayyidina Umar, Qultu Allah wa Rasulullah alamu. Tak tahu ya Rasulullah. Yang tahu pasti Allah sama Rasulullah aja katanya. Lalu kemudian Nabi mengatakan fa innahu Jibril. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kita, sebenarnya dia bukan nanya. Dia mengajarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada dia, diajarkan kepada kita. Kalau dia langsung mengajarkan kepada kalian, mungkin kalian tak dengerin karena kalian tak kenal. Disampaikanlah kepadaku. Seakan-akan nanya, Muhammad kamu tahu nggak Islam apa? Muhammad kamu tahu nggak iman itu apa? Dia nanya, dia pula yang jawab sendiri kan? Nah gitu maksudnya. Apa maknanya bu? Seorang Sayyidina Umar tidak tahu laki-laki di depannya itu malaikat. Sekarang banyak orang ngaku tahu bahasa malaikat. Paham maksudnya bu? Siapa bu? Inna maqali rahmatan inna Allah bimallah. Apalah pula? Mama Gufron, saya sebutkan aja. Masih ingat kan bu? Ada yang sejenisnya Gus Samsudin, Panji Gumilang, Mbak Rara yang punya AC. Aku punya AC di atas, aku pegang remote-nya. Hujan bisa ya kan? Deng, hujan bisa diramal. Apa pula? Percaya pula ya. Negara percaya pula. Na'udzubillah min dzalik. Diundang, dikasih ongkos. La ilaha illallah. Paham bu ya? Ibu tahu Mama Gufron itu ngomong apa? Bahasa malaikat, bahasa semut, macam-macam. Dulu Sayyidina Umar tak tahu kalau itu malaikat. Ini pula tahu bahasa malaikat. Jadi kalau ibu pengen tahu dalilnya, ini dalilnya. Ibu keluarkan, catat itu. Di hadis Arba'in yang kedua sudah dijelaskan Sayyidina Umar saja tak tahu kepada laki-laki bahwa itu malaikat Jibril. Lalu manusia zaman sekarang tahu bahasa malaikat. Kan aneh. Maka ibu, ini bukan hanya sekedar hadis biasa, tapi mengajarkan kepada kita. Jangan percaya sama tahyul-tahyul. Paham bu ya? Percaya sama Bim Salabi. Dikasih mahar, berapa maharnya? Untuk DP 200.000. Kalau dulu zaman dahulu, kalau sekarang masih mending kan. Kalau zaman dahulu ketik rek spasi 212. Betul kan? Ketik ramalan rek 1212. Itu zaman HP ceng-ceng-po itu. Masih dapat HP Nokia kan? Kalau sekarang udah canggih, cek kodam. Cek kodam Nuruddin kosong bulilah rawarontek. Uma Oli Roro Kidul bawa keris. Jangan keluar hari Senin.
Iya. Yang lempar-lempar bunga nanti saya sepil namanya, saya cek kodamnya gitu kan. Cari uang bermacam-macam zaman sekarang. Paham Bu ya? Jangan percaya dukun, jangan percaya kepada Allah. Caranya gimana? Perbanyaklah sujud kepada Allah. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Minta sama Allah, berharap syafaat Rasulullah. Itu yang paling bagus. Baca Yasin, kirimkan Fatihah, tawassul dulu kepada Rasulullah, kirimkan kepada orang tua. Itu yang betul. Bukan berarti kita tak boleh mempercaya orang, tidak. Maksudnya kalau yang berurusan dengan masalah takdir, nasib segala macam, kan banyak sekarang. Tolong bang, cekkan bang, saya ini gimana? Saya sudah punya istri 10 tahun bang, apakah dia masih cinta sama saya? Apa tidak? Saya terawang ya. Orangnya di Kalimantan, saya terawang. Mana bisa? Percaya pula. Kakak mulai besok kakak nyembelih nyembelih ayam putih semua ya, jengkelnya putih, bulunya putih. Jangan lupa transfer dulu 2 juta. Ditransfer 2 juta. Pas besoknya kebetulan bener juga, sejak aku ke orang pintar itu alhamdulillah rezeki saya lancar. Ilah. Paham Bu ya? Masih ada kan sekarang Bu? Baik, lanjut. Nah, ini kalau diurut dari bawah berarti tentang masalah kiamat, masalah tanda-tanda hari kiamat. Sudah disebutkan kan salah satunya, seorang sudah tidak bisa bedakan mana orang tua mana anak. Kalau kita urutkan dari awal, yang pertama ditanya adalah tentang masalah Islam. Islam, rukun Islam berapa Bu? Pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Kalau di sini, di hadis ini, zakat dulu baru puasa, terserah. Kan banyak terbalik kan, ada puasa. Kalau yang puasa dulu karena memang pelaksanaan puasa itu baru zakat fitrah. Tapi kalau yang zakat dulu itu ikut Imam Syafi'i pun boleh, karena kita sebelum masuk Ramadan tanggal pertama kita boleh sudah zakat fitrah. Malam pertama puasa sudah diumumkan bahwa malam ini tarawih, ini sudah boleh ibu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi tak mesti harus itu. Yang penting di bulan Ramadan zakat fitrah. Nah, ini yang memiliki dalil. Jadi tak perlu perdebatkan masalah ini. Yang penting rukun Islam itu ada 5. Kemudian setelah puasa apa itu Bu? Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kira-kira harus dibahas nggak tentang rukun Islam? Kita tahu semua kan? Kalau dibahas tak selesai nih kajian. Oke, sedikit-sedikit aja. Seperti contoh syahadat. Syahadat itu adalah kesaksian kita. Dan syahadat ini jangan hanya dikira ketika awal kita sudah ada masuk Islam, tidak. Setiap hari kita juga harus diperbarui syahadat kita. Kenapa? Karena di syahadat itu artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain. Kalau kamu percaya Allah itu hanya satu-satunya Tuhan, jangan sampai hatimu terbelah. Percaya itu tadi, percaya kepada orang pintar, percaya kepada dukun, berarti kamu seakan-akan masih punya Tuhan lain karena berharap nasib, berharap tentang kekayaan, berharap tentang jodoh kepada orang, kepada zodiak, kepada ramalan. Yang kedua, sholat. Ini sholat penting. Apapun bentuknya, siapapun dia, kalau tak sholat jelas man tarakas sholah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka sungguh dia kafir secara nyata. Kafir itu maksudnya bukan keluar dari Islam, tapi kufur, tertutup hatinya dari rahmat. Kalau orang sudah tak sholat, mau dia diberikan nasihat lewat kuping, mau diberikan nasihat karena dia nengok video, sudah tertutup. Makanya orang itu termasuk kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu wa lahum adzabun. Nauzubillah min dzalik. Hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau hati sudah tertutup, wa ala sam'ihim, kupingnya juga tertutup. Kalau sudah kuping sudah tertutup, mata pun juga tutup. Meskipun dia nengok ceramah, nengok ini, tak ada perubahan. Meskipun dia sudah masuk ke kupingnya nasihat kiai, ustadz, buya, LCMA, profesor, hanya sekedar ketika pengajian. Dulu ada juga sahabat, ya Rasulullah, kenapa nih saya ya Rasulullah, ketika ada di depanmu, dengarkan pengajianmu, hati ini takut sekali sama Allah, takut sama neraka. Sekali keluar dari pengajian ini Rasulullah, baliklah lagi hati ini. Begitu juga banyak orang, ketika pengajian, Allah, nak sampai nangis. Sampai di depan Ka'bah, ya Allah, nangis. Pulang ke Indonesia, pelat, judi online. Nangisnya cuma di depan Ka'bah.
Nangisnya pas lagi Allahu Akbar. Selesai sholat masuk kantor, gimana bro, nyoblosnya apa kita? Ini ada duit 1 juta. Ah, sikatlah. Nah, ini ntar lagi kan pilkada nanti. Saya nggak nyebut siapa, tak boleh. Nah, ngaji setiap hari tapi kamu nyoblos ini aja. Ibu tak suka karena berbeda misalkan. Tapi sayang, duit 1 juta. Dia ngasih beras, yang ini tak ngasih beras. Mending yang nyoblos yang ngasih beras. Padahal ibu tak setuju dengan ini misalkan hatinya. Awas, hati-hati. Kalau ibu nyoblos, itu urusan ibu dengan Allah. Karena ibu berada di bilik suara. Ketika ibu nyoblos, suami pun tak nampak kan? Antara ibu dengan Allah. Maka pilihlah sesuai hati nurani, sesuai menurut ibu itu baik. Saya tak nyuruh siapa, tidak. Silahkan, itu hak ibu. Tapi hati-hati dalam bilik suara, ibu bersama Allah. Allah nengok. Kamu nyoblos siapa? Jadi di dalam bilik itu seakan-akan saya berjanji dan saya dengan kenyataan hati saya bahwa ini pemimpin yang paling baik. Saya coblos, ya Allah. Allah nengok. Tapi hati ini berkata lain. Sebenarnya nggak cocok nih Pak Ustadz. Cuma lagi mana Pak Ustadz? Anak saya SPP setahun dibayarin Pak Ustadz. Di komplek dibikin lapangan Pak Ustadz. Kayak mana Pak Ustadz? Nah, itu hati-hati. Saya kan nggak kampanye nih Bu. Nggak nyebut paslon. Paham Bu ya? Baik. Setelah itu baru setelah sholat apa? Puasa. Puasa bagi orang yang bisa mampu berpuasa. Kalau sakit dalam perjalanan boleh. Kita bisa bahas di bab puasa yang lain. Setelah itu baru zakat. Zakat fitrah itu untuk diri sendiri. Zakat mal itu untuk ketika sudah sampai nisab dan haul. Nisabnya, takarannya, kadar zakatinya, zakat harta ibu kalau dikrus 85 gram. Sekarang 1 gram emas 24 berapa? 1.200.000. 1.200.000. 200 atau 300? Emas 24. Emas 23 berapa? Ya seperti itulah. Kali 85. Berapa Bu? 90 juta ya sekitar ya. Kalau 12 dikali 85. Banyak Pak Ustadz. Sekitar 8 berapa Bu? 80 lah ya. 85 juta. Kalau 1 juta 85 juta Bu ya. Iya kan? 1 juta kali 85 gram. Hah? Ya, kalau ibu punya duit 100 juta, keluarkan 2,5%-nya. Berapa 2,5% dari 100 juta? 200? 2.500.000 atau 200? Hah? Iya, karena bukan 25 tapi 2,5%. Murah atau tak murah? Pajak sama Allah. Ini kan pajak sama Allah mu. Sementara pajak motor lebih mahal daripada pajak ke Allah. Pajak motor, pajak mobil. Pajak makan di mall. Iya, teks ya kan. Apalagi Bu makan di kafe. Sekarang model kafe semua. Kita yang tanggung. Minuman di warung 3.000, di situ 15.000 satu botol. Katanya beli air tebu. Siapa jual air tebu? Masya Allah, tabarakallah. Iya, mending beli air tebu kan daripada minum air. Risol bawah nggak pakai pajak. Kenapa kok bisa mahal? Masalahnya kami bisa posting Pak Ustadz, bisa kami selfie Pak Ustadz. Tempatnya estetik. Ada musik-musiknya juga Pak Ustadz. Itu yang bikin mahal. Kena pajak. Kemudian setelah zakat baru haji. Haji itu lebih dulu mana Pak Ustadz, haji apa umroh? Karena banyak orang sekarang umroh tapi tak haji-haji. Nabi Muhammad umroh 4 kali baru Nabi Muhammad berapa kali haji? Sekali. Coba bayangkan, ada orang sekarang berlomba-lomba haji, tapi tetangganya banyak yang tak makan, tetangganya banyak yang fakir miskin, tetangganya banyak yang anak yatim. Ini haji terus. Beda kalau sama ustaz umroh terus kan pembimbing, ada di endorse. Masya Allah. Iya, endorse. Jadi haji bagi yang mampu. Sekarang masuk ke iman. Iman, rukun iman ada berapa Bu? Yang pertama iman kepada Allah, kemudian malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, kemudian qada dan qadar. Kenapa malaikat dulu baru kitab? Kenapa enggak kitab dulu? Karena malaikat yang membawa kitabnya. Kenapa nabi dulu sebelum kok kena lebih dulu kitab daripada nabi dan rasul? Karena kitab dulu turun baru nabi. Nah, kan kitab dulu turun, nabi langsung dijadikan, Nabi Muhammad dijadikan nabi dan rasul. Jadi kitabnya dulu dibuat sama Allah. Makanya susunannya
beriman kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi, percaya kepada hari kiamat. Kok hari kiamat setelah nabi? Kan hari kiamat belum nih. Lalu qada dan qadar. Ini penting, Bu. Banyak orang tak percaya dengan hari kiamat. Mana kiamat? Dari dulu kok sudah dibilang kiamat dekat, kiamat dekat. Padahal tanda-tandanya sudah banyak, ya kan? Kemudian, kalau paham ya semuanya, percaya sama malaikat. Ibu pernah nampak malaikat? Tahu sama malaikat? Tahu namanya, jangan belajar sekolah. Oh, Masya Allah. Cerdas. Kalau ibu-ibu istiqomah pengajian, cerdas bahasanya. Luar biasa. Malaikat itu ada berapa yang wajib kita ketahui? 10. Kalau hitungan semuanya tak bisa dihitung. Di Baitul Ma'mur, ibu tahu Ka'bah? Ka'bah itu kalau ditarik ke atas, setentang dengan Ka'bah di atas itu namanya Baitul Ma'mur. Wal Baitil Ma'mur, kata Allah. Apa Baitul Ma'mur? Tempat ibadahnya malaikat. Ibadahnya seperti apa? Mirip tawaf, persis mengelilingi Baitul Ma'mur. Jadi kalau ada orang yang di Baitul Ma'mur, misalkan malaikat melempar batu dari Baitul Ma'mur, itu langsung sampai ke bumi, itu sampai di tengah-tengah Ka'bah di atas, jadi lurus. Ini buktinya kalau tawaf itu hanya terjadi di Ka'bah. Makanya orang-orang berlomba-lomba umroh itu karena pengen tawaf. Makanya kalau sampai di sana, ibu selain umroh, rajin-rajinlah bertawaf, karena itu adalah ibadah seluruh makhluk bumi, tak terkecuali malaikat. Planet, iya. Planet apa yang mengitari matahari? Matahari mengitari atau bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi? Ibu nampak di mana? Ini matahari yang mengitari bumi atau yang bumi mengitari mata? Bukan matahari yang bergerak. Jadi matahari diam saja. Nah, tak jawab ibu. Udah belajar kan dulu kan? Matahari itu bergerak lebih cepat daripada, tapi bergerak di porosnya. Matahari bergerak di porosnya sendiri. Dari saking cepatnya nampak tak jalan. Ibu kalau nengok ban motor, dari saking cepatnya seakan-akan diam dia. Yang mengitari apa? Bumi, Mars, Pluto, Jupiter, Merkurius, Neptunus, Paus, Prancis. Bukan. Sampai pula boleh dah. Iya. Enggak, soalnya kemarin banyak yang salah kaprah, cium-cium pula. Cemana? Mending cium tangan Pak Ustadz Nuruddin. Paham Bu ya? Jadi mereka itu semuanya berzikir. Apa zikirnya? Sama. Malaikat ketika mengitari Baitul Ma'mur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dibaca. Makanya kalau ibu tawaf nanti umroh, tak usah banyak-banyak, tutup bukunya itu. Banyak orang yang sibuk dengan bukunya, tak tahunya tengok kanan kiri India semua. India, Pakistan, mana kawanku di depan. Ibu sibuk buka pelan-pelan. Mana lah? Udah hitungan berapa katanya? Lama dia ditengok kanan kiri India. Di sini Pakistan, depan Uzbekistan. Tersesat dia, hilang jadinya. Akhirnya ketahuan sama tentara. 2 hari baru balik ke hotel. Makanya saya bilang kalau pembimbing umroh itu, ibu jangan sibuk dengan buku bacaan itu. Karena yang cuma sunnah Nabi itu cuma 2. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kata orang Indonesia, doa sapu. Ya, bukan sapu yang dibawa terbang sama nenek lah. Ya. Sama hari. Ya. Doa sapu ya. Itulah hebatnya Indonesia, bikin-bikin sendiri nama itu. Kalau tanya sama orang Mekah, tahu doa sapu jagat? Wow, mana? Lah haji, mafi muskilah. Tak tahu lah doa sapu jagat. Doa nur buat sapu jagat, macam-macam kan? Tapi jangan ngejek kita, itu kan warisan nenek moyang kita. Mungkin di sapu jagat semua rezeki datang ke kita. Kan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi Rasulullah ini SAW mengitari, menyampaikan bahwa hanya satu-satunya ibadah tawaf ini yang sama dengan malaikat dikerjakan oleh juga oleh planet-planet. Sampai di sana Bu, di mana Bu? Kok sampai ke planet? Oh malaikat, oh iya malaikat. Jangan pause lagi Bu. Masya Allah tabarakallah. Ya, kemudian kitab ada berapa Bu yang ibu tahu? 4. Pertama kitab
Zabur dulu tak? Zabur diturunkan ke Nabi Nabi siapa, Bu? Loh, lupa Ibu ya? Ya, Zabur ke siapa? Daud, Taurat, Musa, Injil, Al-Quran. Semua Nabi punya Nabi Ibrahim juga begitu, tapi yang wajib diketahui 4 saja. Lalu kemudian Rasul, Nabi dan Rasul ada berapa? Nabi dan Rasul ada yang wajib ketahui ada 20. Yang masih hidup Nabi siapa aja? Ada berapa? Nabi Khidir. Udah ke rumah Ibu? Nabi Isa masih hidup. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Idris. Ada riwayat mengatakan Nabi Idris masih hidup. Kenapa? Meninggalkan sandalnya di surga. Jadi sampai ke dunia bilang malaikat, sandalku ketinggalan di surga. Memang sengaja ditinggalin. Setelah sampai di surga lagi, ya udahlah ambil sandalnya, diantar lagi ke surga, tak mau balik lagi ke dunia. Terus lagi Nabi siapa lagi? Nabi Ilyas. Nabi Ilyas apa Nabi Ilyas? Nah, jadi tapi tak perlu kita mengetahui apakah hidup. Ya cuma yang pasti di riwayat itu disampaikan bal rafa'ahullah. Allah itu mengangkat Nabi Isa. Nanti datang ke dunia untuk membunuh Dajjal. Dajjal itu hidup 40 hari nanti. Detik-detik hari kiamat. Dan mereka Dajjal itu tak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Beruntung nanti pas hari kiamat kita berada di Mekah. Sampai Pak Ustaz belum, kita udah meninggal. Anak cucu kita 50 tahun lagi ada yang masih hidup nih kira-kira. Berarti yakin kita mati semua kan? Nah, kalau udah yakin mati semua, siapkan bekal kita. Termasuk yang ngomong, siapkan bekalnya. Cukupkah bekal kita menghadap kepada Allah? Tergantung hati masing-masing. Mudah-mudahan dengan berkumpul inilah wasilah kita masuk surga. Amin ya rabbal. Kemudian hari kiamat. Hari kiamat alimat nafsum ma qaddamat wa akhrat idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujirat wa idal kubur bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhrat idas sama'u fatarat. Ketika langit sudah diledakkan, langit sudah berbenturan. Wa idal kawakibun tatharat, planet Pluto, bumi, matahari berbenturan, tabrakan. Terjadi ledakan. Jangankan itu Pak Ustadz, hujan semalam besar-besar menggigil Pak Ustadz. Kebetulan suami belum datang kerja Pak Ustadz. Nah, jangankan kiamat, kalau sudah bergoyang ini takut semua. Gimana agaknya nanti planet-planet bertabrakan, langit itu terbelah. Wa idal biharu fujirat, ketika lautan tersembur, laut Natuna, laut Anambas, laut Minongsa, pelabuhan semua meledak. Cemana ada Batam nih? Enggak bisa diceritakan lagi Pak Ustaz. Batam di tengah-tengah laut loh Bu. Ya Bu ya, diledakkan lautan ini habis kita semua. Saya bilang begini, kalau kiamat besok yang penting mati semua, saya tak apa-apa. Tapi kalau besok kiamat yang mati cuma Batam aja, tak rela. Tapi kalau semua seluruh dunia kiamat besok, nggak apa-apa, yang penting sama-sama. Kita nengok raport masing-masing. Tapi mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal. Lalu yang terakhir, ini yang penting yang saya sampaikan, qada dan qadar. Apa perbedaan qada dan qadar? Silakan. Ibu-ibu. Yang ibu tahu qada itu apa, qadar itu apa? Qada dan qadar itu takdir syarruhu wa khairuhu, syarrihi wa syarr. Yang qadar kan sudah sampaikan di sini. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi. Jadi qada ada yang baik, ada yang tak baik. Qadar juga begitu. Jadi kalau qada dan qadar itu beda. Saya sampaikan, kalau qada ilmullah, ilmunya Allah, keputusan Allah yang tak bisa ketahui. Pengetahuan Allah tentang kepastian keputusan yang terjadi di dunia. Itu qada. Kalau takdir adalah yang terjadi saat ini. Mohon maaf, begini. Saya hari apa nih sekarang Bu? Sabtu tanggal 14 September. Allah sudah tahu sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tahu Nuruddin tanggal 14 September 2024 jam 10 pagi memulai kajian hadis bersama Majlis Taklim Saum Shadaqatul Ummahat. Itu Allah sudah tahu.
Dan ternyata di Sabtu pagi tanggal 15 September Nuruddin hadir, itu namanya takdir. Ya, paham ya? Kenapa Bu? Ketetapan, keputusan. Qadha itu keputusan, takdir itu ketetapan. Bedanya kalau qadha kita tak bisa prediksi. Kalau takdir bisa diprediksi. Makanya di takdir inilah banyak yang ada perbedaan ulama. Ada yang sesat memaknai takdir namanya Mu'tazilah. Apa Bu? Mu'tazilah. Ini sesat. Apa kata Mu'tazilah? Semua takdir manusia itu tergantung manusia. Jadi manusia jahat karena manusianya sendiri, manusia baik karena manusianya sendiri, manusia kaya karena dia kerja, manusia miskin karena dia nggak kerja. Jadi tak ada Allah, kata Mu'tazilah. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, apa kata manusia dong? Jadi kalau orang mempercayai seperti ini, maka tak perlu dia sholat, tak perlu dia berdoa. Dan itu terjadi banyak orang. Saya nih Pak Ustadz, saya bisa kaya nih Pak Ustadz, karena dari kecil saya bekerja keras Pak Ustadz. Saya nih kaya nih Pak Ustadz, karena saya sudah mulai berbisnis sejak umur SD Pak Ustadz. Makanya saya kaya Pak Ustadz. Jadi kamu kaya? Iya, saya kaya karena kerja Pak Ustadz. Bahaya, ini namanya Mu'tazilah. Dia lupa dengan Allah. Dia lupa dengan doa orang tua. Yang setiap malam orang tua doa, ya Allah, jadikan anak saya soleh-solehah. Jadikan anak saya itu yang sukses, yang bisa berdakwah, yang bisa sukses dalam agama dan bangsanya, bermanfaat bagi masyarakat. Jadikan dia direktur. Ibu pernah tahu doa orang tua 40 tahun yang lalu. Malam-malam dia berdoa kepada Allah. Terus ketika ibu kaya, orang tua saya petani Pak Ustadz. Saya kaya nih kan karena saya mulai bisnis Pak Ustadz, tanpa bantuan orang tua. Berarti saya kaya nih karena saya Pak Ustadz. Sombong. Padahal doa orang tua ada yang terselip 50 tahun yang lalu yang ibu tak pernah merasakan. Makanya jangan anggap Nuruddin bisa ceramah kemana-mana karena doa orang tua yang pernah diterima oleh Allah SWT. Jadikan anak saya yang soleh Pak Ustadz. Jadikan dia bermanfaat bagi bangsa negara. Tak boleh kita sombong. Apa maknanya Bu? Nabi Zakaria berdoa dari umur 21 tahun baru diterima 90 tahun umurnya. Bayangkan coba, punya anak Nabi Zakaria di umur 90 tahun. Ibu tak punya anak 5 tahun sudah ngeluh, aduh saya udah doa, berkali-kali saya umroh minta anak tak dikasih sama Allah, tak adil sama Allah. Ibu berapa tahun? Baru 3 tahun Pak Ustaz. Kalah sama Nabi. Nabi Zakaria umur 90 tahun baru punya anak. Berarti coba, seorang Nabi, sekelas Nabi saja harus membutuhkan puluhan tahun diterima doanya sama Allah. Makanya ibu, kalau ibu berdoa tak diterima sama Allah, bukan Allah tak menerima doa ibu, tapi Allah mengajarkan kepada kita agar kita tidak berhenti berdoa. Kalau ibu berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, dikasih langsung, berarti ibu tak perlu, ya Allah saya mau minta mobil, besok dikasih mobil. Ya Allah saya mau haji, besok haji. Ya Allah minta duit 1 miliar, datang 1 miliar. Maka nyantai ibu, kenapa nggak doa? Udah, aku permintaan semua dikasih sama Allah. Makanya kenapa kita terus berdoa? Karena tidak semua doa itu langsung diterima sama Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi Muhammad tetap berdoa, berusaha kepada Allah. Mu'tazilah adalah orang yang punya pemahaman semua yang terjadi karena manusia. Yang kedua namanya Jabariyah. Yang kedua namanya apa? Jabariyah. Bukan Jabariyah, kalau Jabar adalah nama Allah. Jabariyah. Apa Jabariyah itu? Orang pemahamannya semua manusia di dunia ini dipaksa oleh Allah. Dia jahat karena Allah. Dia berdosa karena Allah. Dia masuk surga karena Allah. Dia masuk neraka karena Allah. Menyalahkan Allah. Paham? Namanya Jabariyah. Kalau Jabariyah punya pemahaman manusia tak bisa ngapa-ngapain di dunia. Berarti kalau miskin karena Allah bikin miskin. Kalau kaya berarti memang Allah pilih kasih, dia bikin kaya. Saya enggak. Dia jahat berarti. Kalau ada orang, kenapa kamu berbuat jahat? Ya jahat ini kan takdir Pak Ustaz. Berarti memang Allah saya takdirkan jahat. Na'udzubillah min dzalik, murtad. Salah. Kenapa? Karena kita dikasih akal. Kita dikasih nafsu. Mau ikut akal apa ikut nafsu? Tinggal pilih. Sama dengan ibu sekarang nih. Pergi, selesai dari pengajian ini, ibu langsung pulang ke rumah atau masih ke pasar? Siapa yang menentukan? Ya Allah, saya ini mau kemana ya Allah? Mau ke pasar atau ke rumah ya Allah?
Kenapa kamu nggak bergerak? Nunggu takdir Allah. Mana bisa kayak gitu? Aneh kan orang ini kan? Ini tak betul. Ibu terus ibu sudah kebelet mau pipis. Ini mau ke WC rumah atau ke WC kantor? Ya Allah, tolong petunjuknya ya Allah. Apa pula? Kenapa kamu? Saya tunggu takdir dari Allah. Kenapa? Iya, saya mau ke toilet kantor atau ke ini? Kantor rumah, kantor rumah. Akhirnya kata suami, kamu ngaji sama siapa? Itu kemarin sama Ustadz Nuruddin. Ustadz Nuruddin pula salah. Bukan seperti itu. Berarti ibu bisa menentukan takdir kan? Bisa kan? Jadi kalau ada orang bilang saya jahat nih karena Allah, tak betul. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah sediakan ini masjid, ini mall. Mau ke masjid atau ke mall? Hah? Ke masjid di mall. Ke masjid tapi yang di mall. Jawaban cerdas. Orang kan lebih banyak condong kemana kalau nengok masjid? Apakah lebih ramai masjid atau mall orang? Mall ramai. Iya, apalagi perempuan kalau sudah diajak ke mall. Tujuannya beli sepatu, sampai ke mall enggak sepatu yang dibeli. Semua ditunjuk. Ah, ini bang, ini bang, ini bang, ini bang. Makanya suami kadang dipegang lah erat tangannya itu. Masuk ke mall dipegang. Itu antara romantis dan ekonomis itu. Kalau ditanya, kenapa Pak Ustadz? Ini takdir Pak Ustadz. Kita harus lawan takdir ini. Kenapa? Kalau sempat istri saya takdirnya banyak beli belanja, habis duit kami Pak Ustadz. Stres kami Ustadz. Ngumpulin duit satu bulan itu susah Pak Ustadz. Makanya nggak heran suami-suami mati karena istri. Di sinetron. Paham Bu ya? Jadi kalau Jabariyah itu orang memahami bahwa manusia tak bisa ngapa-ngapain. Semua atas dasar kehendak Allah. Jadi dia jahat karena Allah katanya. Ini salah. Yang betul apa Pak Ustadz? Ahlus sunnah wal jamaah. Gimana dia Pak Ustadz? Tetap berusaha biar Allah yang tentukan aku kaya atau miskin. Tetap berusaha aku menjadi orang baik, aku menjadi orang yang masuk surga. Itu Allah yang menilai. Yang penting aku terus berikhtiar, berusaha. Sama dengan ibu minum obat. Jangan sampai ibu setelah ngaji ini, ngaji masalah qada dan qadar pulang ke rumah, kenapa kau minum obat? Kalau Allah tak bikin mati, tak mati bang. Minum obatnya kan asam lambung naik. Enggak, saya enggak percaya sama obat, saya percaya sama Allah. Ini tak betul ini. Iya. Ibu mempercayai masalah qada dan qadar bukan seperti itu. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mulai ngaji habis ini jangan ibu pokoknya tak boleh percaya sama dokter, tak boleh percaya obat, percaya sama Allah. Bukan begitu caranya. Sama lah dengan ibu naik motor tak pakai helm. Kenapa kau tak pakai helm? Nanti mati kata polisi. Mau dipakai helm, tak pakai helm Pak Polisi. Kalau memang Allah bikin mati. Dalam helm pun mati Pak Polisi. Pak Polisi jangan ngatur-ngatur saya. Saya udah percaya sama kodok dan kotor. Bukan seperti itu caranya guys. Seperti itu, paham Bu ya? Sama dengan ibu dengan suami. Abang nggak kerja, tak kerja kalau Allah bikin kaya, Dek katanya. Ya udah, siangnya bangun nggak masak Dek. Kalau Allah tak bikin kenyang tak kenyang itu urusan Allah. Jadi nggak masak, nggak usah masak lah. Kena satu-satu kan? Paham maksudnya Bu? Kita percaya sama takdir, tapi ikhtiar dan doa tetap lanjut, lancar. Nah itu ibu bisa sampaikan setelah ngaji sama saya nih, ibu sampaikan ke suami, abang sini dulu. Anak-anak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sudah tahu artinya kodok dan qadar? Nggak tahu. Nah itulah salahmu katanya. Buka live Ustaz aja diulang. Boleh di Facebook saya ada. Apa nama Ustaz? Muhammad Nuruddin Zaini, M-nya 1, Muhammad Nuruddin Zaini. Kita ulang aja di rumah kuat-kuat. Nah, iya. Panggil suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Para abang, para kakak, para adik. Yang diceramahin suami sama anak-anak. Muhammad M-nya 1, Muhammad Nuruddin Zaini. D-nya 2, Muhammad Nuruddin Zaini. Kalau di YouTube sudah ada kan? Unza Official. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Komen. Amin. Paham Bu ya masalah qada dan qadar. Dan takdir ini ada 2 macam. Tulis Bu ya. Yang pertama namanya takdir mu'allaq. Wow, Masya Allah langsung di add friend. Nah, boleh nanti. Takdir ada 2. Yang pertama namanya takdir mu'allaq.
Takdir mu'allaq. Pakai ain ya sebenarnya, pakai a tulisannya, mu'allaq. Takdir yang digantungkan dengan usaha. Itu bahasa Indonesianya. Takdir yang digantungkan dengan usaha. Makanya ada istilah rajin pangkal. Rajin bu. Rajin pangkal. Hemat pangkal. Katanya kalau nabung kaya, tak taunya nabung 1 bulan sudah dicongkel. Gimana mau kaya? Nggak kaya itu nabung itu. Nabung itu yang kaya itu sesuai dengan Nabi, sedekah. Mana kosot min malin, mana kosot sodokotun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta itu dengan sedekah. Maka ditambah matematika Nabi. Silakan ibu coba praktekkan sedekah subuh, praktekkan sedekah setiap Jumat, insya Allah datang mengalir. Itu matematika Allah. Jangan bukan matematika yang di sekolah. Banyak orang yang rajin nabung bu. Iya kalau yang istiqomah bisa naik haji. Ada yang sudah 2 bulan ditengok, digunting, tarik-tarik ini, ditarik dulu yang deket-deket itu kan. Kok tahu Ustaz? Dulu saya pernah nabung juga di celengan. Akhirnya karena nggak bisa ditarik duit, mau ambil 5.000 dipecahkan aja semuanya. Tak bisa. Jadi takdir mu'allaq itu adalah takdir yang digantungkan dengan usaha. Kalau rajin membaca, rajin belajar, maka insya Allah pandai. Hemat, kemudian kerja keras, insya Allah kaya. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi diusahakan. Istilahnya begini, memang saya percaya dengan takdir. Kalau kamu nggak kerja ya nggak bakal kaya. Makanya orang yang tak percaya seperti ini, dia bikin uka-uka. Dunia lain. Katanya naruh duit 1 juta nanti akan bisa tambah. Kan ada seperti itu bu. Nah, itu namanya nggak mau bekerja dia. Akhirnya habis dikuras atau masuk ke, mohon maaf, yang dulu pernah ikut MLM ya kan. Nah, MLM ada yang seperti itu kan, nabung dulu akhirnya orangnya kabur. Ada seperti itu kan. Hanya dengan nabung 250.000 1 tahun sudah dapat 1 juta, 100 juta. Oh berbondong-bondong. Rupanya kantornya palsu, hilang orangnya. Hilang duit 10 juta. Naudzubillah min dzalik. Makanya ibu jangan tergiur ketika ada SMS, telepon, Anda akan memenangkan poin. Jangan ibu. Pak Ustaz, ini motornya mau dikasih siapa? Bapak nggak mau ya motornya ini hadiah. Kan ada yang seperti itu kan, dihipnotis dia. Kemudian yang kedua namanya takdir mubrom. Ya, takdir mubrom, ketetapan Allah yang tak bisa dirubah. Takdir mubrom, ketetapan Allah yang tak bisa dirubah. Seperti apa? Mubrom bu. M-U-B-R-A-O, mubrom. Kalau tulisan bahasa Arabnya M-Mim-Ba-Ro-Mim, mubrom. Mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tak bisa dirubah dengan manusia. Seperti apa? Jenis kelamin. Dilahirkan laki-laki, dilahirkan perempuan. Makanya orang yang tak terima dengan ketetapan ini operasi. Ada kan bu? Ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Indonesia yang hidungnya sedemikian saja. Hidungnya ya, mancung-mancung kan? Orang kalau sudah tak mau dengan takdir yang Allah berikan, maka dirubah. Dikasih plastik. Aqua gelas. Iya. Begitu tetangga bakar sampah, layu semua. Kenapa kok meleleh? Plastik semua Pak Ustaz. Silikon semua. La ilaha illallah. Maka terima. Kenapa saya kok nggak ganteng, nggak seperti orang? Kamu kan sudah ditakdirkan orang Jawa. Kenapa Nabi Muhammad itu kok malah keturunan Arab? Kenapa nggak keturunan Jawa, keturunan Sumatera? Itu sudah ketetapan Allah. Namanya takdir mob. Kenapa saya terlahir sebagai laki-laki padahal jiwa saya perempuan? Makanya malam-malam dia berubah. Namanya harusnya Ismail. Pas malam siapa? Ismiati. Ya kan bu? Panggilannya Iis. Siang Ismail, malam Ismiati. Ini tak betul ini. Instagramnya Iis. Nah, kalau orang-orang yang boti, sekarang kan bahasanya boti kan? Boti bences tuh.
Itu kalau ngaji ini insaf dia. Kan ada yang bilang sebenarnya Allah, saya ini hati saya sudah perempuan Pak Ustaz. Beda dengan kalau dilahirkan namanya itu namanya apa namanya muskilah, apa namanya itu kelamin dua, itu beda. Tapi kalau jelas-jelas lahir laki-laki tapi karena dia pergaulan maka bisa dirubah. Jangan karena ini sudah takdir Allah, saya ini sudah kan kamu dilahirkan laki-laki ya, tapi jiwa saya ini jiwa perempuan, maka dirubah sedemikian rupa. Akhirnya ketika sudah mau meninggal bingung, orang tua kubur nih mau dimandikan secara wanita atau laki-laki. Yang terjadi artis kan ada kemarin, akhirnya keluarganya pengen laki-laki tapi kawan-kawannya pengen perempuan, kan repot. Mau 3 lapis atau 6 lapis. Ibadah umroh atau haji itu sah. Kalau ibadah umroh itu kan sah-sah saja sebenarnya kan. Kalau pakai penutup, kalau dia laki-laki tak sah kan. Maksudnya kepalanya itu kan tak boleh ditutup. Seperti itu ya. Nah, nanti pertanyaan boleh. Sampai di sini sudah paham ya tentang takdir? Nah, inilah kajian, ada 4 termen. Yang pertama tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan terakhir. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini adalah kebaikan tak terbatas. Ihsan itu seakan-akan selalu kita dimonitor oleh Allah. Kita sholat seakan-akan ada Allah di samping kita. Kita sholat bukan karena manusia, kita sholat bukan karena ada jabatan, karena ada bos, tapi kita beribadah karena kita takut kepada Allah. Itu namanya ihsan. Selalu diawasin oleh Allah. Itu namanya ihsan. Ihsan ini yang sudah disebut oleh Allah termasuk juga berbakti kepada orang tua. Jadi ihsan itu Bu, seakan-akan kita dilihat oleh Allah, seakan-akan kita melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Kalaupun kita tak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Kemanapun kita pergi, Allah itu tahu. Sembunyi dimanapun kita, Allah itu tahu. Jangan dianggap Allah itu hanya ada di masjid. Jangan dianggap Allah itu hanya ada di Ka'bah, di Madinah, di Musholla. Tapi Allah selalu menengok kita sebagaimana CCTV. Maling, orang kalau sudah masuk ke tempat ada nengok CCTV, gak jadi dia. Apalagi ditulis besar-besar, Anda sedang diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya rusak 3 bulan. Cuma tulisannya, nggak jadi. Begitu orang takut sama CCTV, tapi tak takut sama Allah. La ta'khuduhu sinatun. Allah tidak ngantuk, Allah tidak Berapa banyak orang dia tak malu, mohon maaf. Sama dengan berbuat dosa, orang tak ada takut-takutnya berbuat dosa kepada Allah. Padahal di depan manusia orang malu. Jangankan berbuat dosa, ngupil. Ibu tahu ngupil? Kayak mana ngupil, Bu? Ibu coba bulilah ngupil depan saya. Pak Ustadz mau kemana? Malu atau malu? Ngupil saja yang tak dosa. Ngupil dosa apa tak berdosa? Enggak dosa. Tapi kalau ibu lakukan di depan Ustadz Nuruddin, ngupil. Pak Ustadz mau kemana? Malu atau malu? Tapi orang banyak yang berbuat maksiat tak malu-malu sama Allah. Di mana? Di mana saja. Dia kira macam ada orang, berapa banyak orang ngambil kotak infak di musola itu kan? Nah, diem-diem gini. Banyak kan? Orang pura-pura datang ke konter HP, tiba-tiba HP-nya diambil. Di Medan kemarin ngambil ayam. Iya kan? Klepto juga banyak. Nah, yang saya tengok di CCTV itu, di market dimanapun, dia tak takut sama Allah. Ketika tahu kalau ada CCTV, baru dia takut. Coba bayangkan. Apa maknanya? Jadi bukan karena besar kecilnya dosa yang diperbuat manusia, tapi kepada siapa engkau berbuat dosa. Jangankan berbuat dosa, ngupil saja, kentut dosa apa tak dosa? Malah wajib karena penyakit dikeluarkan. Ibu kentut di depan saya, Pak Ustadz. Malu tak malu? Tapi kan gak berdosa, Bu. Maksudnya ada nggak orang yang kentut dosa? Ada. Siapa yang kentut haram gitu misalkan? Siapa yang kentut di depan Pak Kiai haram? Gak ada kata-kata haram tuh. Tapi ibu lakukan di depan manusia. Gimana coba kalau ibu berbuat maksiat? Mohon maaf, Nabi Adam diusir dari surga. Mohon maaf, ditelanjangin sama Allah. Diturun ke dunia, tak punya baju kan? Nah sekarang manusia berbuat dosa dalam keadaan telanjang. Na'udzubillah. Tak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena dia pikir karena dia di hotel, dia sudah dimasuk di hotel, tak ada orang yang tahu.
Yang tahu cuma aku dan kamu. Loh, kenapa ketawa Bu? Kenapa Bu? Kentut Bu? Enggak Bu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kok ibu-ibu? Baik, itu saja dulu yang saya bahas. Kita buka dialog interaktif. Silahkan Ibu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kenapa Ibu?